Saya pernah dengar nih cerita juga. Bapak juga pernah kecelakaan ketika terjun. Iya, Benar ya? benar. Dan itu ada pengalaman pribadi dengan Pak Prabowo katanya. Iya, Boleh ceritain, Pak? saya kalau ingat itu, Pak, saya terharu. Kenapa? Yang pertama, saya orang kampung, saya orang desa. Saya juga bukan anak orang yang berada. Jadi pada saat saya kecelakaan itu berawal dari kesatuan. Jadi pada saat beliau waktu itu berada di kediamannya di Jakarta, kebetulan yang bertanggung jawab untuk menyiapkan perlengkapan dari mulai payung, senjata, dan yang lain-lain adalah saya, karena saya yang berada di markas. Jadi pada saat itu saya bersama dengan Ajudan Wakil Komandan Batalion Pak Joko Santoso bersama-sama menuju ke kantor yang dimana saya harus menyiapkan parasut beliau dari mulai payung utama sampai dengan payung cadangan. Nah, payung itu ada 3. Nah, saya agak sedikit bertanya-tanya karena payung itu ada tandanya. Sementara ratusan kali saya terjun sama beliau tidak pernah ada tulisan ini untuk siapa, ini untuk siapa. Nah, singkat cerita, setelah saya melakukan pengecekan sesuai dengan SOP penerjunan, yang pertama saya membuka mulut buaya. Setelah itu saya menyiapkan seatnya. Antara saya dengan beliau juga posturnya kala itu tidak terlalu berbeda, hanya saya lebih tinggi sedikit. Jadi udah saya siapkan semua. Setelah sudah saya siapkan, payung yang punya beliau ini saya tukar dengan payung saya. Jadi payung beliau masih tetap saya taruh di markas, sementara payung saya panggul, saya bawa ke kediaman dinas beliau. Bentar. Bapak menukar payung terjunnya Pak Prabowo Iya, saya tukar sebelum kecelakaan itu terjadi. sebelum kecelakaan itu terjadi. Wah. Boleh nggak saya berasumsi kalau begitu ada percobaan-percobaan tertentu? Saya tidak bisa mengatakan itu, Oke. tetapi ya mungkin kita semua kan orang beragama ya. Pak Prabowo masih dilindungi dan harus menjadi orang besar, sehingga diingatkan lewat saya. Payung saya tukar, Pak. Jadi payung saya yang saya kasihkan ke beliau, payung beliau yang saya pakai. Setelah itu dibawa ke kediaman beliau oleh drivernya, Bang Ferry, sementara saya menyiapkan di asrama. Baru jam 1:30 pagi saya bergerak menuju ke Halim Perdana Kesuma. Sampai akhirnya saya bertemu dengan beliau. Saya membantu beliau dan beliau juga membantu saya pada saat saya memakai payung utama dan payung cadangan. Saya duduk menghadap ke utara, saya menghadap ke selatan, beliau menghadap ke utara. Sesekali tangan beliau diingatkan ke saya, "Kamu jangan tidur." "Siap tidak, Pak," saya bilang gitu. Nah, setelah pembacaan money flash, kita semua naik pesawat. Jam 5:30 pagi kita take off. Jam 11 siang itu kita sampai di Aceh, tempatnya di PD. Beliau peloncat nomor 7, saya peloncat nomor 8. Jadi karena ini terjunnya adalah terjun tempur, kita menggunakan parasut, sehingga ada salah satu bagian yang disebut dengan tali statik yang harus dicantolkan ke pesawat. Peloncat pertama loncat sampai dengan berikutnya. Saya dengan Pak Prabowo ke bagian putaran ketiga. Pak Prabowo peloncat ke-7, saya peloncat ke-8. Ketika jam master mengatakan go, maka otomatis saya juga akan go di belakangnya, saya loncat. Karena hitungannya hanya 2 detik. Nah, pada saat saya loncat, saya kaget.
karena ternyata kaki saya berada di atas, kepala saya di bawah, dan dua orang peterjun di belakang saya, berarti nomor 9, nomor 10 lambung kiri, dan nomor 9, nomor 10 lambung kanan itu melintas di atas kepala saya. Saya baru menyadari bahwa payung saya ini ada masalah. Nah, sesuai dengan instruksi yang pernah saya terima ketika saya belajar dasar para di Batu Jajar, instruktur mengatakan bila terjadi twist, artinya twist secara pribadi atau twist beramai-ramai, maka langkah yang dilakukan itu diajarkan. Nah, demikian juga ketika kita tergantung di pesawat. Langkah yang dilakukan adalah kita mengayunkan kaki seperti kita naik sepeda. Singkat cerita, ketika saya ayunkan, tali saya putus. Begitu tali saya putus, berputar terus, saya salto sampai ke bawah. Dan saya berharap kapan posisi kepala saya di atas, karena saya meminta bantuan payung cadangan. Ya, ada payung cadangan. Ada payung cadangan yang berada di depan saya. Ya. Ketika menurut saya pada saat itu ya, kurang lebih sekitar 10 meter, saya cabut, payung cadangan belum mengembang secara normal, saya sudah jatuh di sawah. Wah. Tapi tidak meninggal ya? Ya, sampai dengan hari ini masih gimana jatuhnya? Ini dulu, maksudnya ada rintangan-rintangan dulu artinya? Tidak ada. Jadi begini, ketika saya sudah terombang-ambing di pesawat sekian menit barangkali ya, karena saya keluar dari diset, keluar dari daerah penerjunan, baru saya bisa menyelesaikan persoalan saya dan akhirnya saya bisa mendarat. Jadi pada saat itu, posisi ransel saya kan paling di depan paha saya ini ransel beserta perlengkapan yang lain, ada amunisi, ada segala macam gitu. Nah, baru di atasnya payung cadangan. Ransel saya itu pindah ke belakang, sehingga ketika saya mendarat itu, ransel itu kayak semacam tempat duduk. Tapi kan ketinggian yang luar biasa, Pak. Harusnya juga. Kalau ketinggian terjun tempur itu kurang lebih sekitar 450 meter. Oke. Jadi saya mendarat, saya duduk di Tapi ransel. gimana tuh? Hancur dong badan, Pak. Ya, yang patah tuh rahang saya ini. Ini rahang saya patah. Terus leher saya ini kebelah, terus tangan saya ini juga ini hilang semua ini, lupa semua. Nah, setelah saya mendapatkan pertolongan dari tim medis, saya dibawa ke ambulan. Itu kejadiannya jam 11 siang, harinya Jumat. Kenapa saya tahu hari Jumat? Karena saya oleh tim medis dibawa ke musola. Dan orang-orang di musola, sekitar musola itu sedang persiapan untuk berangkat sholat Jumat ke masjid, sambil menunggu proses ambulan datang. Nah, ketika ambulan datang, saya langsung diberikan pertolongan. Pertama disuntik, terus diobati lah sama medis. Saya dinaikkan ke mobil ambulan. Nah, ketika mobil ambulan menganggap bahwa pertolongan pertama kepada saya ini sudah cukup, saya dibawa bergerak. Jadi saya tujuannya mau ke rumah sakit di Aceh Timur. Kurang lebih perjalanan 1 jam, saya melihat komandan saya, Pak Prabowo Subianto itu posisinya tiarap, menghadapnya ke utara sana, di bawah pohon kelapa. Saya sampaikan sama dokter, saya bilang, "Dok, berhenti, tolong sampaikan kepada komandan saya." Akhirnya mobil berhenti, dokternya turun. Dokter turun menghampiri Pak Prabowo. Disampaikan sama dokter, saya masih dengar sayup-sayup gitu, Pak Agustinus aman berada di mobil ambulan. Nah, saya secara spontan melambaikan tangannya. Saya sampaikan sama beliau, "Pak, saya masih hidup." Pak Prabowo nengok begini. Beliau tidak ngerti maksudnya. Kok saya masih hidup? Memang saya tertembak atau ada persoalan apa? Kenapa posisi lagi tiarap tuh ngapain? Posisi lagi tiarap, beliau mengantisipasi ketika mungkin ada tembakan dari sebelah depan. Nah, singkat cerita, 3 hari kemudian Pak Prabowo nemui saya. Nemui saya, posisi saya sudah di rumah sakit. Tangan saya diikat, kaki saya diikat. Saya dipasang kateter. Pak Prabowo nanya, dijelaskan sama dokter, kenapa harus diikat? Dokter menyampaikan bahwa barangkali Pak ada pendarahan di dalam. Jadi saya harus tahu, katanya. Nah,
Pak Prabowo nanya sama saya, apa yang kamu rasakan, Gus? Saya bilang nggak apa-apa, Pak. Kalau rumah sakit di Indonesia nggak bisa, nanti kamu saya rujuk ke luar negeri. Saya bilang enggak, Pak. Saya nggak apa-apa. Yang saya sedih sekali sampai sekarang itu, beliau pijitin saya, padahal saya tahu beliau Pak Prabowo. Dia komandan saya, kan nggak mungkin lakukan itu kepada saya. Makanya ketika banyak orang mengatakan Pak Prabowo itu jahat, Pak Prabowo itu arogan, saya nggak bisa terima. Tapi kan tidak semua orang mau percaya itu yang terjadi. Sebenarnya saya nggak mau menceritakan ini karena membuat saya sedih. Mudah-mudahan beliau selalu sehat. Saya tidak butuh pengakuan, tapi yang pasti setidak-tidaknya masyarakat Indonesia tahu bahwa bagaimana kebaikan Pak Prabowo terhadap semua orang, terlebih-lebih kepada saya. Maaf, saya harus nanya, tapi apakah sikap Pak Prabowo memang seperti itu ke semua prajuritnya? Saya pastikan iya, karena bukan hanya saya yang mendapatkan perlakuan seperti itu. Itu memang sudah jiwa beliau. Beliau paling senang membantu orang. Beliau tidak bisa melihat orang susah. Sudah berapa banyak prajurit yang ditolong oleh beliau, tapi beliau punya tipikal yang tidak pernah mau memberitahukan kepada siapapun setelah beliau menolong. Saya contohkan gini, ketika beliau masuk ke batalion, itu kan perumahan prajurit tidak mencukupi. Saya saksinya, beliau datengin orang tuanya, beliau minta bantuan ke Pak Sumitro dan direalisasikan sama Ibu Sumitro, Bu Dora Sigar. Dikasih uang. Saya juga nggak ngerti kalau itu uang karena saya yang bawa. Saya bawa ke markas batalion. Setelah itu komandan-komandan kompi dipanggil, ditanya satu persatu, di sekitar wilayah kompi kamu masih ada nggak tanah yang kosong? Karena waktu itu yang paling banyak kosong itu kompi Delta yang dipimpin oleh Letnan 1 Infanteri Meris Wiryadi dan kompi markas Letnan 1 Petrus Sunyoto. Di wilayah itulah beliau membangun dengan uang yang diberi oleh orang tuanya. Bangunan itu cukup sederhana karena terbuat hanya dari bambu. Lantainya juga masih tanah, dindingnya bambu, kalau atasnya pakai genteng. Usuk rengnya juga pakai bambu. Setelah itu persiapan, jadi semua pasukan dibawa masuk ke asrama. Kalau tadinya hanya sekitar 40% asrama itu bisa menampung prajurit. Persiapan sudah selesai, baru tahun 88 pasukan diberangkatkan ke timur-timur dipimpin oleh beliau. Dan tidak terhenti sampai di situ, beliau juga meminta bantuan lagi kepada Pak Sumitro untuk dibuatkan rumah yang lebih layak. Sehingga ketika tahun 89 kita pulang dari timur-timur, rumah kita udah jadi dalam kondisi yang baik. Sehingga pasukan semua menempati tempat itu. Bahkan ada beberapa rumah karena kebetulan batalion itu bersebelahan dengan divisi infanteri 1. Banyak perwira-perwira divisi yang juga sampai dengan hari ini menempati rumah itu.